Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran ke-5 dan 6. Pernahkah kamu melihat ketiga hewan tersebut? Perhatikan bahwa ketiga hewan tersebut merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapat makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas, lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Pada saat hendak menyanyikan lagu dan mengiringi sebuah lagu, sebaiknya kamu mengetahui tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut. Tangga nada berhubungan erat dengan karakter lagu. Tangga nada mayor melukiskan
Karakter dan sifat lagu penuh keyakinan, optimis, mantap, riang, gembira, ceria, bangga, dan menyenangkan. Sedangkan tangga nada minor melukiskan karakter pesimis, penuh keraguan, sedih, sendu, mudah terharu, kecewa, kegagalan, dan melankolis. Dalam satu lagu dapat juga digunakan dua tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan minor. Setiap tangga nada dibedakan dengan jarak. Tangga nada mayor berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Tangga nada minor yaitu tangga nada yang mempunyai jarak atau interval 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, 1. Adapun urutan nada pada tangga nada mayor dimulai dengan nada La dan diakhiri dengan nada La oktav atas. Lagu yang bertangga nada minor biasanya berakhir dengan nada La, tetapi ada juga yang diakhiri nada lain seperti Mi. Salah satu lagu yang dimainkan di tangga nada minor adalah lagu syukur ciptaan Haji Muntahar dan Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo. Coba kamu perhatikan gambar dua jenis ekosistem tersebut dengan saksama. Pada gambar ke-1, komponen biotik meliputi sapi, capung, burung, katak, kura-kura, tupai, bebek, dan bangau. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi air, tanah, dan cahaya matahari. Sedangkan pada gambar kedua, komponen biotik meliputi unta, burung, kelinci, dan katak. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi tanah dan kondisi iklim yang gersang. Perubahan ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misal, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik. Tikus-tikus tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan peningkatan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat. Makanan yang dihasilkannya juga lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya, populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim itu. Ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Perubahan musim, seperti dijelaskan di atas, merupakan salah satu contoh perubahan alami. Selain musim, hal yang termasuk faktor perubahan alami adalah bencana alam berupa gunung meletus, gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, dan banjir. Manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah dan perkebunan akan mengubah ekosistem. Kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat mengubah keseimbangan ekosistem. Masih banyak lagi kegiatan manusia yang dapat mengubah ekosistem. Usaha mempersatukan bangsa Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan tanpa henti dan tanpa pamrih oleh segenap pemimpin bangsa. Usaha-usaha tersebut pun memerlukan dukungan yang kuat dari masyarakat. Jika masyarakat bersatu, segala ancaman terhadap keutuhan NKRI akan dapat diatasi. Upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga persatuan negara Republik Indonesia diantaranya: yang ke-1, saling mendukung kegiatan yang diadakan pemerintah. 2. Saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan ras, suku, dan agama. 3. Mengadakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong untuk mempererat tali persatuan. 4. Menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa. 5. Menjalin kerjasama antar daerah. Dampak pencemaran lingkungan. Dampak yang timbul akibat pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh terhadap lingkungan saja, akan tetapi berakibat dan berpengaruh terhadap makhluk hidup yang ada di dalamnya, yaitu keseimbangan tanaman, hewan, dan juga manusia. Apabila lingkungan telah tercemar, sudah barang tentu tanaman yang tumbuh di lingkungan tersebut akan ikut tercemar. Demikian pula dengan hewan dan manusia. Adapun dampak dari ketiga jenis pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Dampak pencemaran air. Air yang telah tercemar dapat mengakibatkan kerugian terhadap manusia, juga ekosistem yang ada di dalam air. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran air adalah air tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga. Hal ini diakibatkan karena air sudah tidak memenuhi syarat kesehatan. Air yang sudah tercemar tidak dapat digunakan untuk minum, mandi, memasak, dan mencuci. Air tersebut juga tidak dapat digunakan untuk keperluan industri. Contohnya, air yang terkena minyak. Tidak dapat digunakan lagi sebagai solvent atau air dalam proses industri kimia. Air yang sudah tercemar juga tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian, seperti pengairan sawah dan kolam perikanan. Apabila air sudah tercemar oleh senyawa organik, dapat mengakibatkan perubahan drastis pada pH air. Air yang terlalu asam atau basa akan mematikan tanaman dan hewan air. Selain itu, air yang tercemar oleh limbah B3 menyebabkan ikan mati dan pada manusia juga dapat menimbulkan penyakit kulit seperti rasa gatal. 2. Dampak pencemaran udara. Pencemaran udara sering terjadi saat musim kemarau. Jenis pencemaran ini banyak terjadi di kawasan industri dan perkotaan padat penduduk. Penyebab pencemaran di kawasan ini adalah kegiatan pabrik yang menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara dan gas buang dari kendaraan bermotor. Namun, tidak hanya kegiatan pabrik dan buang gas kendaraan bermotor saja yang menyebabkan polusi udara. Kebakaran hutan, pembakaran sampah, sisa hasil pertanian, dan pembusukan sampah organik juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Adapun dampak yang ditimbulkan diantaranya gangguan saluran pernapasan pada manusia, meningkatnya suhu udara,
terganggunya proses fotosintesis pada tumbuhan, dan dapat mengakibatkan hujan asam yang bersifat merusak atau korosif. Yang ketiga, dampak pencemaran tanah. Adanya pencemaran tanah mengakibatkan perubahan struktur tanah, baik secara fisik maupun kimiawi. Dengan adanya perubahan tersebut akan menurunkan produktivitas, daya guna, dan daya dukung tanah. Tanah yang tercemar oleh bahan-bahan kimia berbahaya dan tumpahan minyak berakibat pada kematian mikroorganisme yang ada di dalamnya. Tanah seperti ini akan berkurang kesuburannya, sehingga produktivitas tanaman yang ada di atasnya juga berkurang. Adapun tanah yang banyak tercemar oleh bahan-bahan anorganik seperti kaleng, plastik, karet, kaca, keramik, dan bahan-bahan sintetis lainnya dapat mengakibatkan daya serap tanah terhadap air hujan menurun. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kandungan air tanah dan bencana banjir ketika musim hujan. Cara-cara mencegah atau mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ke-1, analisis potensi dan pemecahan masalah pencemaran di suatu wilayah tertentu dengan pendekatan AMDAL. 2. Merencanakan upaya-upaya pengelolaan pengawasan pencemaran lingkungan dengan berdasarkan langkah dan kebijakan. 3. Melaksanakan kegiatan pengawasan. 4. Penumbuhan, penggalangan, dan pengikutsertaan serta aktif peran serta masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan organisasi terkait dalam pengawasan pencemaran. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.